Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi semua para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kali ini Insan Praja hadir kembali. Saya ditemani oleh Abah Navigator. Dan Alhamdulillah yang mana kali ini kita diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Ya, Semoga saudaraku semuanya dimanapun berada yang menonton channel Insan Praja ini selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dan yang sakit-sakit semoga penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya, sembuh total, tidak kambuh-kambuh lagi tentunya. amin. Alhamdulillah kali ini kita masih dalam konten atau tema tentang kasus Vina yang semakin kesini semakin tak usai, semakin rumit, banyak pelaku-pelaku baru yang di DPO-kan dan dituduh sebagai menjadi tersangka. Ini tentunya sangat menjadi apa ya, pertanyaan bagi kita semuanya, penasaran, Iya, khususnya warga Indonesia. Karena kasus ini sudah lama dan hari ini di tahun 2024 ini mulai naik lagi kasus ini dengan adanya film Vina sebelum 7 hari. Nah itu sebelum 7 hari Vina di inilah bioskop. akhir zaman ya. Nah ya, Banyak fitnah, dajjal. kalaupun itu bahas itu ini nanti kita di sesi akhir bahas tentang itu kan, fitnah-fitnah akhir zaman, mulailah Dajjal turun untuk ini membuat kerusakan di bumi ini, dan nanti setelah itu beliau Imam Al-Mahdi hadir untuk menegakkan keadilan. Iya, betul. Ya, kita kali ini akan mendatangkan sesuai request daripada sahabat semuanya tentang ayah Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, betul. Katanya beliau itu, Bapak Ibtu Rudiana, tahu tentang semua ini. Tapi juga kalau kita lihat kenapa beliau Pak Ibtu Rudiana itu sampai saat ini hanya tinggal diam aja ya Pak Ustadz, nggak berani misalkan kasus anaknya itu kan diunggah lagi, Iya. tapi beliau diam, sama sekali tak memberikan satu kecap kata pun di media sosial Apakah itu. bisa nanti ya yang namanya Peggy yang baru ketangkap itu ditanyakan beliau maksudnya Pak bapaknya Egi nanti itu benar apa tidak gitu ya. Ya, Bisa ya maksudnya pelaku-pelaku yang sudah pelaku ditangkap yang itu ditangkap. benar apa tidak. Kita tapi tidak menuju ke situ tentang kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Sebab netizen-netizen itu mengiranya bahwa ayahanda Eki, yaitu beliau Ibtu Rudiana, itu tahu tentang kejadian itu semuanya. Ada hubungan apa sebenarnya? Iya. Untuk menjawab pertanyaan kalian semuanya, di sini kita akan melakukan Pemanggilan. pemanggilan, yaitu pendamping dari Pak Ibtu Rudiana yang nantinya akan menjelaskan semuanya. Iya. Seperti apa keseruannya dan isi dalam konten ini, silahkan ditonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham apa yang ada dalam konten ini. Dan Iya. ambil saja hikmah-hikmahnya, walaupun konten kami berisi gaib, tetap kita kebenaran kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penonton yang bijak, itu pesan kami ya. Mungkin bisa dimulai Ustaz. Iya. Kita cari foto dari itu Rudiana. Sebelumnya kita minta maaf dulu sebelum melakukan pemanggilan ini kepada yang bersangkutan, yaitu Bapak Ibtu Rudiana. Semoga berkenan storynya dipanggil ke sini. Oh ini. Ya kami hanya ingin tahu ya dari goibnya, mungkin kalau Bapak nggak mau berbicara lewat mulut ya ini kita mengambil dari salah satu jin korin ya. Ya, langsung saja. Ya.
Diana ini ya. Sama ini. Sama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Salah satu jengkol ini. Diana. Buka sama kunjungi. Allah masuk dalam. Siapakah Anda? Saya adalah Kisna dari Jawa Timur. Ada keperluan apa saudara Anda itu memanggil saya kemari? Ya, ini ada yang saya pertanyakan pada Anda. Siapakah Anda itu yang ada di sini? Saya Ya, sedulur dari jasad manusia. ingat namanya siapa? Manusia itu. Biar saya nanti bisa Dia bertanya. memiliki gelar Mm-mm. di dunia dengan sebutan Rudiana. Ya. Ya, Ada apa saudara memanggil saya? ini ada salah satu pertanyaan yang mungkin sudah viral ya tentang kejadian-kejadian ini. Mulai dari tahun 2016 kemarin, tentunya Bapak ini mengetahui ya tentang pembunuhan Vina. Tahu siapakah Vina itu? Sudah saya katakan, saya tak ingin lagi mendengar itu. Kenapa? Sebab anak saya Ya, telah berpulang ke rahmat Allah. Jadi tak usah dibahas-bahas lagi. Serahkan kasus itu semuanya kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian. Biarkan beliau-beliau itu yang menanganinya. ya betul. Karena itu yang berkewajiban. Ya, benar. Terus apa lagi yang ingin ditanyakan? Tidak usah dirumit-rumitkan kasus ini. Ya. Itu biarkan. Dan ya. Kan sudah lama kasus itu. Iya. Saya juga tak mau. Sebenarnya kasus itu diviralkan kembali. Iya. Karena masyarakat ingin keadilan katanya. Keadilan semua penuh ada di tangan pihak yang berwajib. Biarkan beliau-beliau itu yang menanganinya. Nah, ini makanya Yang dari membuat rumit itu sebenarnya masyarakat sendiri.
Kenapa dibuat rumit seakan-akan ini pelakunya, ini bukan pelakunya, itu pelakunya, seperti itu. Ya. Jadi janganlah seperti itu, biarkan kasus ini berjalan sebagaimana sesuainya. Yang saya pertanyakan bukan itu. Apa? Yang saya pertanyakan, Bapak tahu nggak kejadian masalah itu? Ya jelas saya tahu, itu korban kan anak saya sendiri. Iya. Bahkan saya sempat melarangnya, nak, jangan keluar malam, bahaya bagimu. Seperti itu. Tetapi semua kan sudah ditakdirkan, digariskan seperti itu. Ya mau bagaimana lagi? Sebenarnya saya pun jika ingat itu, saya sebagai orang tuanya, itu juga menangis kasihan, teringat. Berarti Dan untuk apa sebenarnya kasus ini diungkit-ungkit lagi? kita bukan mungkin Pak ya, di sini gini. Saya ingin tahu aja dari versi kami sendiri. Kalau sebagai gini ya, Ya kan pelaku-pelaku itu semuanya kan sudah ditangkap, Pak. nah, Pihak yang berwajib itu kan tidak mungkin mengkhianati kita, karena itu sudah tugasnya. Tidak bisa ditipu, tidak bisa dibodoh-bodohi. Seperti itu. tadi saya mungkin salah pertanyaan ya. Jadi bukan Vina yang anak Bapak itu Eki ya. Iya. Lantas gini, waktu kejadian itu anak Bapak yang bernama Eki kan meninggal ya. Bapak kan sebagai aparat ya. Jadi kenapa Bapak kok diam? Maksudnya tidak ikut pencarian dalam waktu itu? Saya kan tugasnya beda. Kasus itu sudah ada yang menanganinya. Ya biarkan yang menanganinya itu. Saya pun hanya bisa berdiam diri dan berdoa semoga pelakunya segera ditemukan. Seperti itu. Kan sudah ditemukan itu, banyak yang ditangkap. Berapa orang itu? Itu kalau menurut Bapak yang ditangkap itu gimana? Pelakunya benar apa memang itu bukan pelaku? Semuanya itu tinggal kita jangan dirumit-rumitkan kasus ini. Biarkan diserahkan ke pihak yang berwajib. Selaku tugas mereka. Tapi saya bertanya kan boleh, ini kan yang bertanya bukan pihak berwajib kan, saya hanya orang biasa. Jadi apa salahnya kan bertanya seperti itu tentang kejujuran Bapak yang perlu apa yang diketahui dalam peristiwa itu yang sebenarnya kan nggak apa-apa, menyampaikan kebenaran kan bagus, baik kan. Kenapa Bapak harus melindungi kebatilan? Ya itu namanya salah Pak. Yang melindungi kebatilan siapa? Ya ini Di kan sini tidak ada tutup-tutupan, tidak ada. Semuanya terbuka. Biarkan, kan saya sudah mengatakan, biarkan pihak yang berwajib itu yang menangani itu. ya. Mungkin kalau saya bertanya kenapa nggak dijawab? Apa pertanyaannya? Ya tadi semua pelaku-pelakunya sudah ditangkap itu Bapak mengenali apa tidak? Seperti itu. Saya tidak pernah mengenali. Oh, jadi itu bukan Kan saya ketika anak saya dibunuh itu, saya tidak ada di sampingnya. Iya. Jadi sebagai saya, selaku bapaknya juga, serahkan kasus itu kepada yang menanganinya, yang berwenang. Seperti sudah ada kewenangannya sendiri-sendiri kan. Iya. Tapi setidaknya Bapak kan ada bocoran ya, mungkin yang asli ini, yang bukan itu, maksudnya gini gitu loh maksudnya. Terus ada lagi yang tertangkap barusan, namanya Peggy siapa itu, yang baru ditangkap itu benar apa tidak? Karena 2 kali loh, nama Peggy kan 2. Nah
Nah, kita ya bingung yang mana yang benar gitu. Jangan-jangan nanti salah tangkap kan itu nggak boleh kan, Kalau salah kasihan. tangkap itu tak akan mungkin, Mm-mm. karena sudah menjadi tugas mereka. Nah ya makanya saya kan ingin mengetahui dari Bapak, kebenaran Bapak itu mengetahui apa tidak yang bernama Peggy yang asli, maksudnya seperti itu. Sudah saya katakan, ketika saya itu, anak saya dibunuh, saya tidak ada di lokasi kejadian. Jadi saya mendengar beritanya bahwa anak saya kecelakaan di tempat ini. Seperti itu. Oh begitu jadinya ya. Tapi saya curiga atas itu. Nggak mungkin kalau ini kecelakaan, pasti ada apa-apa dengan anak saya. Seperti itu. Lalu menyerahkan kasus itu semua ke pihak yang berwajib. Sudah kan selesai. Nah gimana tanggapan Bapak setelah kejadian-kejadian ramai seperti ini diviralkan itu gimana? Ya biarkan. Sudah ada yang nangani sendiri. Tapi setidaknya Bapak ini tahuan dari bocoran-bocoran, mungkin dari firasat Bapak maksudnya. Pelaku yang sesungguhnya itu tahu nggak? Ya tidak tahu. Tidak tahu. Terus bagaimana Bapak merespon orang-orang yang sekarang ini di publik sangat viral itu bagaimana? Pertanyaan sampean itu sudah diulang beberapa kali. Inginnya itu apa? Saya terus terang tidak ingin berbicara soal ini lagi. Yang saya pertanyakan tadi kan Bapak sudah mengetahui semuanya kan, Maksud Rajib bilang, yang saya pertanyakan dulu yang ini loh, yang ditangkap di penjara itu kan sudah tertangkap berapa orang itu? Itu menurut Bapak bagaimana? Ya memang itu pelakunya. Betul. Ini kalau itu saya ingin buktinya, kalau memang itu Bapak benar ya mungkin Bapak tidak apa-apa. Tapi kalau memang perkataan Bapak, pengakuan Bapak ini salah, maka Allah akan menghukum Bapak sekarang juga. Bagaimana? Kita berjanji. Ya itu kan sudah apa yang saya katakan tadi. Saya melihat itu, ya itu yang saya katakan. Ya makanya gini, ini akan saya protek dulu untuk kebenarannya. Jadi kebenaran itu mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini akan saya cek kebenarannya sekarang juga. Jikalau Bapak ini perkataannya Bapak ini salah, maka Bapak akan merasakan sangat pedih. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau jika perkataan itu benar, Bapak tidak apa-apa. Akan saya buktikan. Apa yang dikatakan itu memang kalau itu salah, bohong, maka tubuhnya sekarang merasakan sakitnya luar biasa, semua tulang-tulangnya remuk semuanya. Protek aktif. Jebol. Lihatkan kalau jika kata-katamu Allah tidak bisa dibohongi. Allah. Kalau Bapak mau jujur, maka rasa sakit itu akan hilang otomatis. Apalagi yang harus saya katakan? Perkataan Bapak tadi benar apa tidak yang diucapkan tadi? Saya itu sudah tak mau ungkit-ungkit itu lagi. Iya, makanya pertanyaan saya kan simpel.
yang Bapak katakan kepada saya tadi itu benar apa tidak? Awas itu. Jadi kamu membohongi saya, Pak. Begini. Ya, begini. Ya terserah, kalau Bapak nggak ngomong aku nggak apa-apa. Wong rasa sakit itu kamu yang menanggung sendiri kok. Saya kan hanya bertanya. Jadi Pak, katakan Kasus ini itu tidak akan selesai. terus masalahnya apa? Ini bukan seperti apa yang dilihat. Mohon maaf. Ya, Memang tak akan ada ujungnya jika tokoh utama itu tidak segera ditemukan. Jadi ceritanya, baik saya jujur, iya. dulu saya menangani kasus pengedaran obat terlarang pada tahun 2016 itu. Iya. Dan saya berhasil bersama jajaran-jajaran yang lain Ya. untuk membongkar pengedaran obat terlarang itu yang jaringannya internasional. Lantas? Lalu saya dipanggil oleh petinggi saya, masih dalam ruang lingkup jabatan yang sama, masih sama seperti saya tapi lebih tinggi. Jadi beliau mengatakan, sudah, jangan kau urusi kasus itu, kau tak akan mampu. Saya cuma dibilang seperti itu. Terus Bapak jawabnya apa? Saya juga tak berani tanya apa-apa, sebab beliau itu sudah, nanti saya berikan kamu jabatan. Tapi kamu harus diam. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya bahayanya anak saya itu sudah saya ketahui sebelumnya, maka saya tidak membiarkannya pergi dan melarangnya untuk pergi malam. Iya, iya. Maka dari itu Bapak nggak bisa berkata apa-apa ya dalam kasus itu ya, karena sudah tadi dipanggil tadi dan mau dinaikkan pangkatnya gitu kan intinya. Iya. Jadi Saya saat ini sudah tahu dan merasa bersalah. Sudah mengorbankan anak saya dalam kasus itu. ya itu Saya ditutup selama ini. karena demi jabatan tadi ya, bukan mengorbankan mestinya, bukan karena Bapak yang mungkin tidak tahu resikonya seperti itu, belum tahu. Udah tahu apa udah
Kalau Baru resikonya, tahu sekarang ini. ya luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak ini dulu tergiur sama jabatan sehingga tugas-tugas Bapak itu diabaikan, maksudnya seperti itu. Kan iya diabaikan kalau menurut pendapat saya, soalnya tugas itu bisa dihilangkan dengan tadi mau dinaikkan jabatannya tadi kan. Mengurungkan tugas karena merasa tidak mampu mengatasi masalah tadi kan, dulunya pemanggilan itu loh maksudnya. Terus gimana Pak untuk ini apa dalam pikiran Bapak setelah ini posisi viral ini bagaimana? Saya sudah tidak tahu lagi. Mungkin kalau Bapak jujur pada hukum, insya Allah itu akan kebongkar Pak, kan itu kan kuncinya kan di Bapak. Tapi pasti ketika itu terbongkar, semua pasti akan terseret. Bukan saya hanya yang terseret. Semuanya pasti terlibat. Ya nggak apa-apa, biar ganti yang baru, yang jujur dan adil gitu kan, demi keadilan. Ya, nggak apa-apa, nanti Bapak nggak terseret tapi mengorbankan orang lain, ya bagaimana? Jadi itu malah bahayanya besar sekali kan. Walaupun Bapak selamat tapi yang dikorbankan yang tidak salah, terus gimana menurut Bapak? Saya sudah tidak tahu lagi. Nah, iya, Saya sudah tidak kuat di sini. kenapa? Kembalikan. Iya, ya nanti akan saya kembalikan. Jadi ini saya berpesan Pak, minta hanya saran dari saya ya. Ya kalau jujur aja gitu nggak apa-apa. Ya, jujur karena untuk menegakkan keadilan, perintahnya Allah kan ya seperti itu, jujur. Orang yang ingkar maka akan nanti, walaupun Bapak itu nanti bersembunyi dimanapun, tetap kebongkar Mas itu. Saya tak sembunyi. Sembunyi dalam kata maksudnya, bukan sembunyi orangnya. Katanya disembunyikan, pengetahuannya disembunyikan, maksudnya seperti itu. Ya saya berpesan hanya itu aja, kalau bisa segeralah. Itu ya Pak ya, saya akan kembalikan sekarang. Silahkan, saya akan kembalikan aja, saya kembali ke dasarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Lebih hati-hati Hmm? menangani kasus itu, permasalahan itu. Ya. Karena siap tak siap, kita akan berhadapan dengan dukun-dukun di balik pemeran utama itu. Segala yang mendanai itu. Di situ kan ada pengedaran obat terlarang. Iya. Jadi sampai kapanpun sulit akan terungkapnya. Tetapi tak lama lagi kasus itu juga akan menyeret pemeran utama itu jika diteruskan. Maka jangan dibiarkan jika ingin aktor atau pemeran utama itu kena, maka akan terseret juga. Dan sebenarnya penangkapan pelaku-pelaku lain itu hanyalah dialihkan. Hati-hati. Oh gitu ya. Ya terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambahan lagi? Ya, Luar biasa ya. Ini kalau dibilang rumit ya, ya rumit sekali. pasti ada jalan keluarnya. Ya semua itu akan pasti ada jalan keluarnya. Sesulit apapun
kalau Allah menghendaki ya segeralah gitu, segera tetap jadi kan gitu. Ya. Ya, terima kasih saudaraku, kita sudah tidak bisa berkata apa-apa dan kita nanti akan lanjut. Ya. Terserah bagi saudaraku Mhm. yang mau percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa, karena mohon maaf semua manusia itu memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Jadi jangan samakan keyakinan. Jikalau kita berbeda keyakinan jangan diperdebatkan, karena Islam itu tidak ada perdebatan. Jangan, Allah membenci perdebatan seperti itu. Iya. Jangan merasa dirimu lebih baik, lebih benar, karena di dunia ini itu sebenarnya belum ada yang benar dan masih keliru semuanya. Misalkan sudah benar ya, kalau baca Al-Fatihah ketika sholat jangan baca ihdinas syiratal mustaqim seperti itu. Dan mungkin gini ya, para komentar, kenapa kok nggak ditangkap lewat situ, lewat cara-cara ini loh. Kita kan nggak punya kewajiban apa-apa ya, walaupun kita memberi kesaksian mungkin salah dan benarnya, itu kan apa yang menanganinya pihak berwajib ya, yang berhak. Ya. Jadi kita hanya apa Jadi jangan paksakan. Saya juga tidak memaksakan, dan ini juga ada yang seperti ini. Silakan boleh percaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ingat, salinglah kita melengkapi, jangan merasa benar. Iblis dikeluarkan dari surga bukan karena dia ahli maksiat, bukan, tapi karena dia merasa lebih pandai, lebih baik, lebih suci. merasa ya Ingatlah, itunya. sifat merasa. Ya, semoga ini jadi pelajaran dan kita bisa, jangan mudah kita itu dipecah belah seperti itu. Kepancing ya, emosi, lalu kita Terkadang, diadu domba, hati-hati adu domba itu. Ya, itu Apapun sifatnya iblis. logika kita itu, ilmu-ilmu logika itu tidak akan menggapai kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Iya betul. Karena rahasianya Allah ada di hambanya. Sudah itu jadi kunci. Kalian tidak akan mengetahui, yang mengetahui ya misalkan hanya hambanya itu sendiri, hanya kalian sendiri, karena rahasianya Allah ada di hambanya. Ya betul itu. Tidak bisa dibuktikan secara pembuktian tidak bisa. Apalagi dengan logika ya itu bohong. Terima kasih saudaraku, sekian dari Insan Praja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam konten ini, dan mungkin dari segi suara, penampilan dan lain-lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.